Nah, saya lanjut ya. Supaya dia continue kan harus memenuhi ini kan, limitnya sama dengan nilai fungsinya. Nah, kita cari dulu nih nilai limitnya. Nilai limitnya di T menuju C. C-nya siapa? C-nya sembarang. Kan C-nya yang mau kita cari tahu kan. C yang mana aja ya. Gitu. Tapi C-nya ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Karena dia itu yang dituju oleh T, T menuju C. Padahal T itu punya syarat kurang dari sama dengan 3. Berarti C-nya juga pasti kurang dari sama dengan 3. Nggak mungkin T yang kurang dari sama dengan 3 menuju yang lebih dari 3. Nah, tahu nggak maksudnya? Kan syarat T kan kurang dari sama dengan 3. Nanti maksimal 3 kan. Jadi nggak mungkin T yang maksimal 3 menuju yang lebih dari 3. Nah, jadi C ini juga pasti harus sama. C kurang dari sama dengan 3. Ya. Nah, kita baru cari yang luas sebelah kiri nih. Luas yang sebelah kiri, saat T menuju C hasilnya ini. Ya. Nah, sekarang kita cari nih FC. Atau berarti kalau di sini RC ya. Nah, RC-nya siapa? RC-nya berarti ini kan. Berarti 2 per C min 4, 3 min C, dan 4 min C. Nah, sekarang limitnya sama nggak dengan FC? Limitnya sama nggak dengan RC? Ini kan hasilnya. Sama. Berarti artinya apa? Artinya dia continue di C berapapun. Di C berapapun asalkan C-nya kurang dari sama dengan 3. Ya. Jadi, fungsi bernilai vektor ini akan continue atau nyambung terus gambarnya ya ketika C-nya mulai dari ketika T-nya mulai dari kurang dari atau sama dengan 3. Ya. Kalau nggak salah, kalian pernah install GeoGebra juga nggak? GeoGebra yang 3 dimensi. Nah, itu bisa gambar di situ. Nah, ini ya. GeoGebra 3D. Kalau yang ini sambil kita menunggu, kalau GeoGebra yang ini, nah ini untuk yang 2 dimensi. Ya. Karena ini fungsi bernilai vektor dan dia 3 dimensi, maka kita perlu yang 3 dimensi. Boleh sambil install ya, nggak berat. Ini cuma 21 MB. Nah, sambil nunggu, sekarang kita coba kerjain ini ya, 13. 12 sama ya caranya. 13 ini apa ini? Tentukan turunan terhadap T. Diturunkan terhadap T. Ini turunan pertama, ini turunan kedua dari RT. Ya. Berarti ini turunan RT terhadap T, turunan kedua RT terhadap T. Kita kerjakan salah satu aja ya. Notasi ini sama notasi ini sama ya. Ini R aksen, R double aksen ya. Ya, oke.
A, B, A, B. Mau yang mana? 13 atau 14? Milih nomor 13 atau 14? Karena 13 itu konon katanya angka sial ya, jadi kita kerjakan aja nomor 13 ya. Nomor 13. Yang A atau yang B? Yang A aja ya. Apa? Oke, 13A itu RT-nya sama dengan sin kuadrat T cos 3T, T kuadrat. Yang ditanya turunan pertama dan turunan kedua. Ya, saya nggak suka nulis D, saya langsung gini aja ya. Ya, gampang ini ya, berarti sama dengan 2 sin T cos T, cos turunannya apa? Min ya. Min 3 sin 3T, yang ini 2T. Loh Pak, ini B loh Pak, bukan A. Ya udah, yang A kita kerjain juga. RT sama dengan siapa? 3T plus 4 pangkat 3, E pangkat T kuadrat, 1. Berarti R aksen P adalah 3 3T plus 4 pangkat 2 kali 3 ya, ini kan turunan ini adalah 3-nya turun dulu kan, 3 turun, berarti ini jadi pangkat 2 ya. Terus yang dalam diturunkan itu adalah 3 ya. Sekarang yang ini E pangkat fx turunannya adalah dfx kali E pangkat fx ya. Turunan T kuadrat adalah ya enggak? Turunan E pangkat fx apa sih? Adalah E pangkat fx kali D fx ya. Gitu kan? Nah, fx-nya T kuadrat nih. Turunan T kuadrat adalah 2T. Berarti 2T E pangkat T kuadrat. Nah, 1 turunannya adalah 0. Turun. Nah, ini R aksen. R double aksen gimana? R double aksen ya sama ya. R double aksen ini dirapikan dulu. Kalau dirapikan dia berarti 9 3T plus 4 kuadrat, 2T E pangkat T kuadrat, Sardini Pupil 9. Sekarang R double aksen T, berarti ini tinggal turunkan lagi sekali. 2 berarti jadi 18 ya. 18 3T plus 4 pangkat 1, nggak usah ditulis, kali 3, nah turunan ini, nah hati-hati ya, ini perkalian, U, V. Nah turunannya berarti U aksen V kali U kali V aksen. U aksen, nah berarti 2, U aksen V, berarti E pangkat T kuadrat plus U, U-nya 2T, kali V aksen. Turunan ini tadi adalah ini kan ya. Berarti 2T ini sama 2T ini jadi 4 ya. 4 T kuadrat E pangkat T kuadrat ya, koma turunan ini adalah 0 ya. Udah rapi? Oh, sedikit lagi. 18 kali 3 54. ya 54. 3T plus 4, 2ET kuadrat plus 4T kuadrat. Oh, ini bisa dirapikan ini. Ini keluarin aja. Berarti 2 plus 4T kuadrat dikali E pangkat T kuadrat, 0. Nah, ini ya. Turunan keduanya ini. Turunan pertama, turunan kedua. Gampang ya? Gampang. 14 kerjain sendiri ya. Sekarang, nah ini.
Karena dia itu vektor, ya, berarti bisa dong didotkan. Ini kan simbol dot ya. RT kan vektor ya, fungsi bernilai vektor, berarti hasilnya vektor. R double aksen T itu juga vektor juga hasilnya. Nah, karena ini vektor, berarti bisa kita dotkan. Ya, bisa kita dotkan. Coba kita kerjakan. Biar nggak ngerjain lagi, ini aja yang saya dotkan ya. RT di dot R double aksen T. Kita pakai RT yang ini. Ini sama ini. Menyambung kan? Ini turunannya ini, turunan ini adalah ini. Sekarang yang ditanya adalah dt dari RT dot R double aksen T. Coba kira-kira ini hasilnya apa ya? Kalian tahu hasilnya apa? Berupa apa? Skalar K, vektor K, yang ini semua. dt ini. Hasilnya berupa apa ya? Fungsi bernilai real, fungsi bernilai vektor, atau sebuah vektor, atau sebuah skalar. Coba kira-kira. Kalau RT kan jelas vektor ya. R double aksen T, ini RT kan vektor ya. R double aksen T juga vektor, fungsi bernilai vektor. Ya. Fungsi bernilai vektor, didotkan fungsi bernilai vektor. Berarti kira-kira ini kalau didotkan sama ini hasilnya apa ya? Ini didotkan sama ini hasilnya berupa apa? Fungsi bernilai real, ya kan? Kan dot produknya berarti ini tambah ini, ini kali ini ditambah ini kali ini, ya, ditambah ini kali ini. Nah, berarti kan jadi skalar ya. Tapi skalar itu fungsi, masih mengandung T kan. Jadi fungsi bernilai skalar. Nah, diturunkan hasilnya apa? Ya tetap fungsi ya. Tetap fungsi bernilai skalar. Jadi ini hasilnya adalah fungsi bernilai real atau fungsi bernilai skalar. Sama. Coba langsung aja. Berarti sama aja dengan turunan dari, nah ini harus kita turunin dulu nih. Kita dotin dulu nih. Ini RT dot R double aksen T. Jadi ini kali ini, ya, hasilnya apa? Berarti hasilnya adalah 54 kali ini tadi 3T plus 4 ya. 3T plus 4 ini kali ini berarti 3T plus 4 pangkat 4 ya. Ditambah ini kali ini. Ini kali ini berarti 2 plus 4T kuadrat. Pangkat T kuadrat kali pangkat T kuadrat. Apa hasilnya? Pangkat T pangkat 4 ya. Benar nggak? Benar nggak? Pangkat T kuadrat dikali pangkat T kuadrat. A dikali A itu adalah A kuadrat. Berarti A dikali A itu adalah pangkat T kuadrat kuadrat. Ya. Berarti sama aja dengan pangkat T pangkat 4. Gitu kan? Ya. Atau sama aja dengan pangkat T kuadrat kuadrat. Ini. T kuadrat kuadrat kan T pangkat 4. Ya. Betul ya? Berarti ini jadi pangkat T pangkat 4 ditambah 1 kali 0. 1 kali 0 itu adalah 0. Jadi nggak usah. Terus ini diturunkan. Kita baru ngedotin itu. Didotkan, belum diturunkan. Nah, turunan ini gimana? Nah, hasilnya fungsi juga kan. Ini turunannya berarti ini turunannya U kali V. Ya. Yang ini turunannya apa? Berarti 54 kali 4 kali 3T plus 4 pangkat 3 kali 3 ditambah, nah ini baru turunan ini ya,
54 di sini, 4 turun ke sini, kan 4-nya turun berarti dia jadi 3. Terus ini diturunkan ada 3. Nah, turunan ini itu adalah UV. Nanti U aksennya berarti siapa? U aksennya berarti 8T, E pangkat T pangkat 4, U aksen V, ditambah U 2 plus 4T kuadrat kali V aksen. Turunan ini adalah 4T E pangkat T pangkat 4. 4T pangkat 3 ya. 4T pangkat 3. Yang ini tadi turunannya, turunan T kuadrat 2T. Ya, 2T pangkat 1, benar. Yang ini T pangkat 4, turunannya 4T pangkat 3. Ya, oke. Nah, bisa dirapiin? Bisa. 3 kali 54 kali 4, berapa? Ya, hitung sendiri. Misalkan sebut saja. 648. Berapa? 648, Pak. 648 3T plus 4 pangkat 3 ditambah yang ini ya dikumpulin sama yang ini. Berarti hasilnya adalah 8T ditambah 2 plus 4T kuadrat kali 4T pangkat 3 dikali E pangkat T pangkat 4. Nah, gitu ya. Nah, ini kan hasilnya apa? Fungsi bernilai real. Tinggal dimasukkan T, dia jadi sebuah bilangan real. T-nya berapa, dia jadi sebuah bilangan real. Gitu ya. Ya, gampang ini. Gampang. Ini adalah yang menarik ya. HT-nya ini gampang ya. Coba lihat, apa bedanya HT sama RT? Kalau HT dia fungsi bernilai real, kalau RT dia fungsi bernilai vektor. Berarti HT kali RT ini maksudnya apa? HT kali RT ini adalah perkalian skalar dengan vektor. HT-nya dianggap skalar kan? Kan ini fungsi bernilai skalar. Begitu dikasih sebuah T, dia jadi sebuah skalar. Kalau RT-nya, begitu dikasih sebuah T, dia menjadi sebuah vektor. Jadi ini skalar kali vektor. Hasilnya apa? Skalar kali vektor, hasilnya adalah vektor. Diturunkan, hasilnya tetap vektor. Nah, jadi nanti ini hasilnya vektor ya. Kerjain sendiri. ini aplikasinya. Integralnya juga sama ya. Ini apa nih? Ya, ini menakut kelihatan aja serem ya. Tapi nggak serem ini. Kerjain aja nih. 0 sampai T S kuadrat dx. Integralnya apa? Integral RT-nya adalah I, atau berarti kalau saya mau nulis notasi 1 terus ini 0 sampai 1 X kuadrat dx. Yang ini T pangkat 2 per 3. Nah, ini nyerem-nyeremin aja padahal dia nggak serem sama sekali ya. Kerjain aja udah. Berarti sama dengan 1. Integral X kuadrat apa? Ini dia batasnya sampai T ya, bukan 1. Nah, ini jadi sampai T. Ini seper 3X pangkat 3, 0, T, berarti T pangkat 2 per 3. Nah, terus ini berarti 1, ini berarti sepertiga, T pangkat 3. Nah, ya. Sebenarnya loh, J itu loh bisa diganti menjadi sepertiga T pangkat 3. Yang ini, yang heboh ini. Ini loh sebenarnya loh sepertiga T pangkat 3, ya kan? Nah, terus yang ditanyakan apa? Pada saat T-nya 2, tinggal diganti T-nya 2. Velocity itu ini kan vektor posisi ya. Vektor posisi. Kalau velocity kan kecepatan. Kecepatan itu diperoleh dari turunan pertama posisi. Jadi turunkan dulu cari R aksen, masukkan T-nya 2, itulah velocity-nya. Ya, kalau acceleration berarti apa? Turunan kedua ya. Turunkan 2 kali ini, masukkan T sama dengan 2, itulah akselerasinya. Gitu ya. Kecepatan, nah beda lagi nih, ada velocity, ada speed. Nah, apa bedanya? Kalau speed itu berarti apa? Kalau kecepatan kan vektor ya. Kalau kelajuan itu skalar ya. Nah, kalau nyari speed gimana nih? Ya berarti tinggal velocity dicari panjangnya.
Ini cari besarnya. Velocity ini kan vektor ya. Jadi turunkan, cari R aksen, ganti T-nya 2. Ini kalau dicari R aksennya hasilnya berupa apa? Ini kalau cari R aksennya hasilnya berupa apa? Ya udah cari aja lah. R aksen T. Nah, berarti apa hasilnya? 0. Ini berarti T kuadrat. Ini berarti 2/3 T pangkat berapa? 2/3 kurangi 3/3 min 1/3. Nah, hasilnya berupa vektor kan? Nah, pada saat T sama dengan 2, nah itulah kecepatannya, itulah velocity. Velocity itu adalah vektor bentuknya. Pada saat T sama dengan 2, berarti 0, 4, 2/3, 4, akar pangkat 3. Nah, ini kecepatannya. Kalau kelajuan gimana? Ya, kalau kelajuan itu berarti tinggal ini. Cari panjangnya. Nah, berarti adalah 16 ditambah 4/9 kali berapa? 4 pangkat 2/3 gitu ya. Si akar. Jadi sama dengan berapa? 16 ditambah 9, 4 pangkat 3/3 kurangi 2/3. 1/3 di akar. 4 pangkat 1/3 itu adalah ini 16 ditambah. Nah, ini hasilnya. Ini adalah speednya. Berupa skala ya. Kalau akselerasi, ya berarti turunkan lagi sekali, masukkan P-nya 2, itu ketemu akselerasinya. Ya, gampang ya, gampang. Hari ini segitu dulu ya. Kalau 11.6 apa nih? 11.6, jadi ini saya lanjut aja lah 11.6. Garis dan garis singgung di 3 dimensi. Ya. Garis dan garis singgung di 3 dimensi. Ini misalkan saya jelasin ini sekilas ya. Garis tapi di 3 dimensi. Gimana sih persamaan garis di ruang 3 dimensi? Garis itu untuk membentuk sebuah garis perlu berapa titik? Perlu 2 titik kan? Minimal ini sama ini. Tapi karena ini di 3 dimensi, ya, sebenarnya kita cukup perlu sebuah titik dan sebuah vektor arah. Apa nih vektor arah? Vektor arah ini yang mengarahkan garisnya ini. Kalau sebuah titik aja, garisnya bisa banyak kan? Bisa ke sana, ke sana, ke sana. Bisa juga yang menembus ke layar saya, bisa nembus ke belakang layar saya. Ya, 3 dimensi bentuknya seperti bola. Nah, karena dia 3 dimensi kan. Nah, supaya ketemu sebuah garis, berarti perlu sebuah vektor. Vektor ini disebut vektor arah. Apa tujuannya vektor arah ini? Vektor arah ini vektor yang mengarahkan garis ini. Jadi di ruang dimensi 3, sebuah garis itu perlu sebuah titik yang dilewati dan sebuah vektor arah. Terus persamaan garis ini gimana? Persamaan garis ini adalah, nah perhatikan ya, ambil sebuah titik di garis, kan supaya ini searah sama ini kan, garis anggap saja P, P0, P ini sejajar sama V. P-nya bisa di mana saja, bisa di sini, 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 gerak di sepanjang garis ini. Tapi P0-nya fix, karena P0-nya adalah sebuah titik yang dilewati, jadi diketahui, given. V juga given, diberikan. Ya. Nah, sekarang kita mau menurunkan rumus, menurunkan persamaan garis di dimensi 3. Berarti kita perlu P di garis ini yang sejajar sama V. P-nya bisa di sini, di sini, di sini, atau di sini, atau di sini. Nah, sekarang P0 nah, itu kita bisa temu faktor posisinya. Yaitu faktor posisinya adalah R0. Ya. P yang sembarang di sini tadi, di sepanjang ini, sembarang, kebetulan diwakili oleh P yang di sini.
itu kita selalu bisa cari vektor posisinya juga. Kita sebut vektor posisinya sebagai R. Ya. Kalau misalkan P di sini berarti vektor posisinya yang ini. Kalau misal P-nya di sini berarti vektor posisinya yang ini. Kalau misal P-nya di sini berarti vektor posisinya yang ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita cari vektor P0P. P0P, karena tadi sengaja kita buat sejajar sama V, artinya apa? Artinya P0P itu kelipatan dari V, kan? Karena dia arahnya sama dengan V. Jadi P0P itu adalah kelipatan dari V. Kelipatan berapa? Nggak tahu. Nah, kita sebut saja kelipatan T. Ya. Jadi P0P itu kelipatan T dari V. Jadi P0P ini, nah, P0P itu yang ini. Nah, ini kan vektor ya. Setelah P0P itu adalah kelipatan dari V. Sekarang kalau mau nyari P0P, itu apa? P0P itu diperoleh dari mana? Ini R, ini R0. Berarti kalau mau dapat P0P gimana caranya? Kita tulis dulu di sini. P0P itu adalah kelipatan T dari V. Nah, padahal P0P itu adalah ini R0, ini R. Berarti kalau ini R, berarti ke sini apa? Min R ya. Kalau arahnya ke sana R, berarti kalau arah ke bawah adalah min R. Jadi min R ditambah R0 sama dengan P0P. Konsep segitiga. Penjumlahan vektor dengan konsep segitiga ya. Min R ditambah R0 sama dengan P0P. Berarti P0P itu adalah R0 min R. Iya, kan boleh kan dibalik. Min R ditambah R0 itu kan sama dengan R0 min R. R0 dikurang R. Ya. Sama dengan P0P. Ya. Nah, ini sama dengan P kali P. Ya. Terus, habis itu, berarti R-nya siapa? R-nya siapa berarti? Berarti R 0 min T kali V itu sama dengan R. Nah, karena ini kelipatan dari V, ya, min dengan kelipatan dari T ini skalar, sembarang kan? Berarti kita boleh sederhanakan R sama dengan R0 ditambah T kali V. Loh, Pak, kok bisa jadi ditambah, Pak? Ya, nggak masalah, karena kan ini tadi asalnya kelipatan dari V, kan? Kelipatan dari V itu kelipatan berapa? Sembarang. Jadi pengaruh T sama min T, ya, ini tetap sebuah skalar, kan? Ya. Paham nggak maksudnya? Jadi nggak apa-apa diganti sama jadi plus R0 plus T kali V. Karena T-nya, kalau di sini plus, berarti kalau yang tadinya negatif, T-nya jadi negatif. Gitu ya. Kalau yang tadinya plus, berarti T-nya di sini negatif. Gitu ya. Nggak masalah. Ya udah, inilah persamaan garis DR3. Dinyatakan oleh R sama dengan R0 ditambah T kali V. R0 ini apa? R0 ini adalah sebuah titik vektor posisi dari titik yang dilewati. V-nya ini apa? V-nya ini adalah vektor arah yang mengarahkan garis itu. Ya. Nah, terus misalkan R-nya itu, R itu kan yang ini kan, vektor kan, dia dua vektor kan. Tadi R ini vektornya siapa? Vektor posisinya P kan. Padahal P-nya tadi bisa gerak-gerak kan. Ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi R-nya berarti bisa gerak-gerak juga kan? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Jadi R-nya itu kita tulis X, Y, Z. Sembarang. Sembarang, X-nya sembarang, Y-nya sembarang, Z-nya sembarang. Nah, kalau R0-nya, R0-nya kan sudah fix ya, diberikan ya. R0-nya misalnya diberikan di titik X0, Y0, Z0. Ditambah T kali vektor arahnya ini misalkan karena dia diberikan oleh A, B, C. Nah, ini kalau dirapikan berarti jadinya apa? X, Y, Z itu sama dengan
X0 tambah TA, Y0 tambah TB, Z0 tambah TC. Nah, dua vektor dikatakan sama, ya, dua vektor ini dikatakan sama kalau masing-masing komponennya sama. Berarti X sama dengan X0 ditambah TA, Y sama dengan Y0 ditambah TB, Z sama dengan Z0 ditambah TC. Ini disebut sebagai persamaan parametrik garis. Persamaan parametrik garis. Jadi, yang mana yang garisnya? Ya semua ini, tiga ini. Jadi, jangan dianggap ini sebuah garis, ini sebuah garis, ini sebuah garis. Jangan. Salah. Ya. Yang garis yang mana? Ya semua ini. Ini menyatakan satu buah persamaan garis. Persamaan ini kok ada tiga, Pak? Iya, ini namanya persamaan parametrik. Kenapa parametrik? Karena setiap X-nya mengandung parameter T, Y-nya mengandung parameter T, Z-nya mengandung parameter T. Jadi ini disebut sebagai persamaan parametrik garis. Yang persamaannya, yang garisnya yang mana sih persamaannya? Ya ketiga-tiganya ini. Ya. Jadi nggak boleh terpisah. Nggak boleh kalian tuliskan X saja, Y saja, atau Z saja, salah. Ya, karena ketiga-tiganya. Yang membentuk garis apakah X saja? Enggak. Yang membentuk garis apakah Y saja? Enggak. Yang membentuk garis apakah Z saja? Enggak. Yang membentuk garis siapa? X, Y, Z kan semuanya kan. Yang tadi lo aslinya dari sini. Ya kan? Dari sini. Dari sini. Nah, berarti X, Y, Z itu merupakan satu kesatuan yang membentuk sebuah garis. Ya. Jadi jangan dianggap X ini sebuah garis, Y ini sebuah garis, Z ini sebuah garis. Oh, berarti ada tiga garis. Salah ya. X, Y, Z ini membentuk sebuah garis. Ya, bersama-sama membentuk sebuah garis. Nah, persamaan yang seperti ini dinamakan persamaan parametrik garis. Ya. Tuh, ini X, Y, Z. Gitu ya. Nih, tentukan persamaan parametrik garis yang lewat ini dan lewat ini. Ya, ingat tadi kalau membentuk garis syaratnya apa? Perlu sebuah titik dan sebuah vektor yang mengarahkan. Loh, ini kok dikasih dua-duanya titik? Ya, berarti kalian bisa cari kan? Lewat titik ini dan vektor yang ini ke sini. Dari dua titik kita bisa cari sebuah vektor kan? Atau lewat titik ini dari vektor ini ke sini atau ini ke sini. Sama vektornya. Kan kalau V-nya ke sana atau V-nya ke sini, garis yang terbentuk sama kan? Tetap sama kan? Jadi V-nya kebalik nggak masalah. V-nya ke sana atau V-nya ke sini, itu garis yang terbentuk tetap sama. Itu juga alasan di sini. V-nya min 3, min T, atau V-nya itu plus T, garis yang terbentuk tetap sama. Ya. Jadi kalau soal ini gimana misalnya? Kalian boleh pilih titiknya ini, garisnya ini ke vektornya ini ke sini atau ini ke sini. Atau cara kedua, kalian pilih titiknya ini, vektornya ini ke sini atau ini ke sini. Artinya sama. Ya. Nah, coba lihat ini dia vektornya 5 min 3. Berarti vektornya adalah dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. 5 min 3, ini 6 plus 2, 6, min 2, berarti 6 plus 2, min 2, min 4, berarti karena ini dikurangin ini, berarti vektornya adalah ini ke sini. Berarti yang mana itu vektornya? Berarti vektor arahnya itu yang ke sini. Nah, vektor arahnya yang ke sini. Nah, di soal ini. Di soal ini, dia ngerjain vektor arahnya yang ke sini. Boleh nggak vektor arahnya yang ke sana? Boleh juga ya, sama aja. Titiknya dia pilih mana? Titiknya dia pilih 3 min 24. Nah, titiknya dia pilih yang ini. Harus ke ini? Nggak harus. Mau pilih titik ini juga sama. Ya. Nah, udah ketemu nih persamaan parametriknya. Ya. Coba ini bisa digambar nggak ya? Tadi kan kita sudah install ya. Nah, ini coba kita gambar. Kita gambar persamaan ini ya.
apa nih yang pertama? X sama dengan salah. X sama dengan 3 plus 2. Tahu ya cara ini? Ini kan 286. Berarti 2. Ini kan sebagai ABC-nya tadi ya. A, B, C. Kan si V-nya ya. Berarti A-nya 2, B-nya 8, C-nya 6. Terus karena dia milihnya titiknya 3, 24, X0, Y0, Z0 berarti 3, min 2, 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba gambar ini pakai GeoGebra. Berarti X sama dengan 3 plus 2T. 2T. Kalau yang ini salah sih. Harusnya ada persamaan parametrik. Bentar ya. Sabar. Yang pink. Oh, ini yang nulisnya kurva YAT, YGT, YCT, T01. AT-nya dia yang mana? Ini hapus saja. Hapus. Coba hapus. Duh, hilang. Waduh, salah.
ini kita ganti X-nya sama dengan 3 plus 2T. Ya, nanti ya. Kalian coba explore sendiri ya, GeoGebra yang 3 dimensi, itu dia bisa menggambar kurva. Gambar double helix dia juga bisa. Nah, gambar yang kayak gini ini dia juga bisa. Cuman saya lupa rumusnya apa. Ada perintahnya, ada codingnya, ketiknya apa supaya bisa menuliskan ini bersamaan terus keluar sebuah garis. Saya lupa nulisnya apa. Kira-kira gitu dulu ya hari ini ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ini kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.